Pertama nih diketahui what are the mole fractions and molarity concentrations in 20% by weight solution of ethanol in water. Ya udah, untuk pertama kita bikin reaksinya dulu biar gampang. Satu tuh C3OH tambah H2O. Nah, fun fact buat kalian nih, C3OH itu salah satu larutan yang polar, dan H2O itu juga polar. Karena ada sifat like dissolves like, hasilnya bakal jadi CH3OH dalam aki gitu. Jadi karena sama-sama polar, hasilnya bakal tetap jadi metanol gitu. Sama kayak kalau misalnya kalian praktikum gitu kan, bersin-bersin gitu biasanya kan pakai H2O gitu. Karena H2O-nya itu nggak bereaksi gitu, cuma bisa melarutkan. Berarti yang tadinya CH3OH yang tadinya sangat-sangat pekat konsentrasinya ditambah 2O tetap menjadi CH3OH tapi konsentrasinya bakal menurun gitu. Pertama diketahui weight fraction persen masanya itu diketahui itu di sini 20% of weight solution. Nah, 20% di sini kalian bisa asumsi 20% itu 20 gram CH3OH dalam 100% larutan, 100 gram larutan. Gitu. Jadi karena larutannya di sini larutnya itu pakai H2O, berarti kita bisa asumsi juga kalau masa CH3-nya OH itu 20 gram, masa H2O bakal jadi 100 gram kurang 20 gram. Kira-kira 80 gram gitu. Nah, dua variabel ini bakal menjadi penting banget gitu. Kalau kalian mau cari kedua dari fraksi mol dan molalitas gitu. Nah, jadi yang paling menurut saya tips yang paling penting itu tuh kalau misalnya kalian mulai lost dalam ngerjain ujian, minimal kalian cari molnya dulu. Gitu. Apapun yang terjadi kalau misalnya ada variabel yang cukup, kalian cari molnya dulu aja. Biasanya nanti kalau kalian udah cari mol, terus ketemu juga rumus lain yang ada hubungan dengan mol dan ntar semuanya bakal kepikiran aja gitu. Jadi yang pertama kita coba dulu ya cari mol dari CH3OH. Diketahui di sini molnya kan berarti gram per ml kan ya, massa per gml. CH3OH itu massanya 20 gram, dibagi C-nya itu 16, H-nya itu 3, C itu 12. Dan juga protik juga buat kalian ingetin aja nomor atom atom-atom yang sangat-sangat umum gitu, seperti CH sama O. Kayak C itu kan berarti 12, H-nya ada 3 berarti 1 kali 3, tambah O itu 16, H-nya itu 1 gitu. Jadi kira-kira 20 dibagi 32 hasilnya bakal jadi 0,625 mol. Terus yang kedua kita cari mol dari H2O. Ini dari kita anggap 80 gram. Bagi H itu kan 1 kali 2, 2 tambah 16. 80 dibagi 18 itu hasilnya kira-kira 4,44 mol. Ini cari. Terus yang kedua itu kita udah dapat molnya ini, kita bisa langsung dapat fraksi masanya gitu. Atau fraksi mol ya, fraksi maksudnya. Mol fraction. Jadi kalian kalau mau cari fraksi mol itu ya kayak rumus persentase biasa aja gitu. Saya kalau di sini XCH3OH itu berarti mol CH3OH dibagi sama mol H2O tambah mol CH3OH. Kayak mol dibagi mol total gitu. Berarti di sini mol CH3OH diketahui 0,625 mol dibagi 0,625
tambah 4,44. Ini kalau dihitung-hitung hasilnya kira-kira 0,12337 gitu. Nah, yang kedua itu kita cari fraksi mol H2O. Kalau udah dapat fraksi mol dari C3OH, fraksi mol H2O itu gampang, tinggal 1 kurang 0,12337. Jadi kira-kira 0,87. Nah, gitu. Hasilnya untuk fraksi mol udah dapat kita. Nah, terus yang kedua kita suruh cari molalitas. Kalau molalitas dari sini, jadi molalitas itu sebenarnya dari molnya ini. Oke. Molality. Jadi molalitas itu rumusnya ini bisa dimasukin aja. Molalitas sama dengan, itu kan biasanya gram per mr kali iya, kali 1 per massa dari H2O, massa dari pelarut, kali 1 per 1000 gitu. Dibagi 1000 lah ya, ini sebenarnya dibagi-bagi aja gitu. Berarti sama dengan N dibagi massa pelarut kali kali 1000. Kali 1000. Tuh. Ya udah, kita masukin aja ke equation-nya. Berarti 0,625 kali 1000 dibagi 80. Ini hasilnya kan bakal jadi 7,8125 molal. Tuh. Buat nomor 1 udah ya berarti. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sorry, ini agak lemot ya tapi ntar bakal kelihatan kok dia. Pokoknya kalian ingatnya dari rumusnya aja. Ketahui, kita lihat ya nomor 2. Diketahui 0,7 molar H2SO4 is needed to react exactly with 100 grams of aluminum according to the reaction. Berarti ini dari Al tambah H2SO4, AlSO4 3 tambah 3H2. Oke, untuk pertama kita tulis reaksinya dulu aja. Lalu di sini konsentrasinya H2SO4 itu 0,7 m dan reaksikan dengan 100 gram aluminum. Ini pakai rumus yang tadi dari kita bagian di tes, rumus molaritas ke mol gitu. Pertama itu berarti kita cari mol dari Al-nya dulu aja, karena kan dikasih di sini. Ya, pokoknya kalian kalau udah dapat gram salah satu reaksinya, langsung cari mol aja gitu. Biasanya bakal ngebantu banget sama equation yang lain. Jadi NaL itu di sini 100 gram dibagi 27. Udah kita hitung hasilnya kira-kira 3,703. Tuh, udah dapat kayak gitu, kita pakai perbandingan koefisien untuk mencari mol dari H2SO4. Tuh. Berarti mol H2SO4 itu berarti 3/2 kali 3,703. Itu kira-kira ntar hasilnya 5,5 mol. Nah udah gitu pakai rumus itu deh, molaritas dengan mol. Kan tadi dari kita tahu kan rumusnya itu kalau buat molaritas itu N kali 1000 per V. Gitu.
Di sini ketahuinya itu molaritasnya yang dicari apa nih? Volumenya ya. Jadi ya udah kita langsung masukin aja. Buat nyari volume itu kita bolak-balikin reaksi equationnya pH2SO4 dibagi 1000 kali N dibagi dengan N. Jadi volumenya sama dengan 1000 dibagi dengan 0,7 kali sama mol H2SO4 5,5. Hasilnya itu 7857 ml atau 7,857 liter. Ya mirip-mirip sama pretest soalnya kalau nomor 2 ini. Oke, pindah ke nomor 3. A solution containing of 4 gram HgNO32 was added to a solution containing 4 gram Na2S. Nah, kita harus cari massa dari produknya dari tiap-tiap reaksi gitu. Ini sama kayak pas pretest yang ada limiting sama yang ada excessnya gitu. Nah, cuma bedanya yang pas pretest itu kita cari massa dari reaktannya. Kalau sekarang kita suruh cari massa dari tiap produknya gitu. Caranya kira-kira cukup mirip ya. Kita coba lagi di equation ini. Yang pertama kita tulis dulu persamaan reaksinya. Nanti Na3 2 tambah Na2S HGS tambah 2NaNO3. Tuh. Ketahui di sini masanya HgNO3 4 gram. Masanya Na2S 4 gram juga gitu. Nah, yang pertama seperti yang biasa kita kerja udah saya ingetin, cari mol dari tiap-tiap reaktannya dulu gitu. Dan hampir kedua dan salah ya kalau cari mol massa dibagi dengan mr. Kalau ini berarti Hg 4 gram bagi dengan ini mr itu kira-kira berapa ya? Sebentar. 324. Kui 4 bagi 324 itu kira-kira 0,012. Sedangkan Na2S-nya itu 4 dibagi dengan 78. Ini kita coret. Kira-kira molnya itu sekitar 0,051. Nah, kita dari sini sebenarnya udah bisa cari tahu yang mana yang limiting, yang mana yang excess. Karena produk sama reaktan ini koefisiennya sama gitu. Ini kan ini 1, 1, 1 gitu. Jadi kalau misalnya kita 1/1 kali 0,012 dan 1/1 dibagi 0,51 hasilnya bakal sama gitu. Nggak kayak yang pas pretest. Pas pretest itu kan koefisiennya banyak ya yang beda ya. Gitu. Nih, ini kan koefisiennya beda nih produk sama reaktannya. Ini kita nggak apa? Sorry. Ya pokoknya ini kita nggak bisa cari langsung. Kita harus cari dulu yang mana yang jadi excessive, yang mana jadi limiting gitu. Karena koefisiennya beda gitu. Kalau ini koefisiennya kan sama nih. Jadi karena 1/1 itu dia nggak terlalu ngaruh ke perhitungannya gitu. Nah, berarti dari sini karena mol dari HgNO32 itu 0,012, sedangkan mol dari Na2S itu 0,051, yang lebih kecil itu kan berarti yang 0,012. Berarti ini itu limiting. Dan kalau ini excess. Tuh. Dan ingat, kita bisa dapat massa dari produknya itu lewat perbandingan koefisien dengan mol dari limiting reaktan. Gitu. Jadi kita langsung hitung aja ya.
mol products dari limiting rate. Itu. Kalau di sini kan mol HGS-nya berarti 1/1 kali 0,012. Berarti di sini kita bisa dapat mol HGS itu 0,012 mol. Sedangkan kalau NaNO3-nya berarti 1/2 kali 0,012. Berarti 0,006 mol. Gitu. Udah dapat molnya, kita langsung cari masanya aja ya berarti ya. Ini enggak. Tadi. Kalau masanya itu berarti kita pakai ini aja, rumus mol kali MHGS sama dengan 4 gram kali 0,012. Enggak, sorry. Oke, berarti dia oke, itu baru keluar 0,012 kali HGS itu 2,784. Nah kan buat M dari NaNO3 0,06 kali 84 2,01 itu dapat deh ininya berarti masa dari tiap produknya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Sebentar. Oke, nomor 4. How many liter of 0,75 molar sulfuric acid can be neutralized by 59,3 of 0,5 molar NaOH? Kalau ini rumusnya sama ya kayak yang ini, yang di nomor yang kayak di nomor 2. Jadi mungkin kalian bisa pakai ini buat latihan ya. Kita kalau dari ini berarti ya ubah dulu nih. Kita dapat data dari volume dari NaOH kan 50,3,5 M. Kita masukin ke equation buat cari molnya. Dapat molnya ini dari NaOH ini. Kita pakai perbandingan koefisien. Pakai perbandingan koefisien dapat mol dari H2SO4. Dapat mol dari H2SO4 lebih. Dapat perbandingan koefisien. Kita masukin ke equation sama yang kayak tadi ini. Yang di nomor 2. Kita dapat deh volumenya berapa gitu. Nah, ntar ini jadi kalian pakai buat latihan lagi aja. Saya lanjut ke nomor 5 aja ya. Nomor 5. How much kilojoule heat is required to convert 100 grams of ice at -10 degrees Celsius to be a superheated steam at 180 centigrade? If the specific heat capacity of ice, liquid water, and steam are respectively 2.1, 4.2, and 2 joule per gram Kelvin, and heat fusion capacity 6.02 and key factor sama dengan 1,7. Ini sebenarnya gampang aja sih, harusnya nggak terlalu dibawa pusing. Mungkin kelihatannya kayak ngeri ya soalnya panjang banget. Cuma buat ngerjain soal kayak gini, kalian harus ingat gambar di diagram PT aja, biar gampang. Di sini kita tahu ada kira-kira itu ada 5 macam step gitu. Yang pertama itu dari S kan, S-nya gitu. Jadi kita punya S suhunya 10 derajat minus 10 derajat Celcius gitu. Nah dari S ini kita harus angetin dulu gitu, angetin jadi D-nya itu 0 derajat Celcius. Gitu. Nah ini variabel pertama yang kita harus cari. Nah habis dari S itu
dia bakal berhenti jadi air dulu gitu. Dalam waktu tertentu selama dengan suhu 0 derajat Celcius gitu. Ini kira-kira berarti 0 ya. Ke atas ini berarti DC. Ini heat. Ini berarti gabungan dari es dan air gitu. Jadi dia belum jadi air dulu gitu. Dia masih ada laten dari es dan airnya gitu. Nah, habis dari es dan air, baru deh airnya mulai uh, apa? Uh, mulai pemanasan gitu. Mulai terjadi boiling gitu. Set. Nah, ini baru deh airnya itu ini full berarti. Udah nggak ada esnya lagi, ini jadi full air gitu. Liquid water. Oh iya, sorry, lupa aja mas. Kedua itu berarti es dan air pas sampai ke C saat. Kalau Q3 berarti proses di mana airnya itu bisa mulai mendidih gitu. Air dipanasin dari 0 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius gitu. Berarti ini kita bisa anggap ini 100 gitu. Nah, kalau udah mendidih, kan kalian kalau misalnya rebus air nih, kalau mendidih kan nggak langsung hilang gitu kan, kayak berkurang itu bertahap gitu, berkurang dari airnya untuk menjadi vapor atau jadi uap air. Jadi dia masih ada waktu beberapa saat ketika airnya itu masih ada dengan vapornya tuh. Liquid and steam. Nah, di pas Q4 nih. Q4 ini berarti terjadi ketika adanya panas untuk evaporate atau menyublim dari airnya dari bentuk liquid ke ke gas atau ke vapor gitu. Heat to evaporate at 100. Nah, setelah udah terjadi menjadi vapor semua, baru deh kita ubah jadi superheated steam gitu di sini tuh. Nah, ini baru deh kita panasin uap airnya sampai 180 gitu. Jadi ada 3 fase di sini, di mana fasenya itu fully menjadi es, fully menjadi air, dan fully menjadi gas atau steam gitu. Nah, udah deh, dari sini kita bisa cari total energi yang bakal diperlukan untuk mengubah dari es segini ke segini gitu. Nah, oke, kita mulai aja ya, step by step dari Q1. Buat fase yang fully dengan fase yang belum ada kombinasi dengan fase yang lain, kayak misalnya es doang, atau dalam fase, ini maksudnya fase solid doang, atau fase liquid doang, atau fase gas doang, bakal saya tandain di warna hijau ya. Jadi buat Q1 itu pakai rumus M C delta T. Nah, C-nya ini buat yang Q1 ini pakai C-nya S delta T ini, karena ini delta T itu sebenarnya mau dalam Kelvin mau dalam Celsius itu kalau dalam bentuk delta hasilnya bakal tetap sama, karena misalkan begini, kita kan ada 273 tambah 10 dengan 273 minus 10. Kalau kita hilangin 273, hasilnya bakal tetap sama deltanya gitu. Jadi daripada ribet-ribet, kita langsung aja 0 dikurang min 10 gitu. Berarti ini masanya itu, masa dari S-nya kita akui di sini berapa ya? 100 gram ya, 100 gram. 100 gram. Berarti 100 kali CS-nya itu berarti di sini ada 2,1
Y kali 7,1 sorry J per 3 kali data T, datanya 10 gitu. Nah ya udah deh, kita bikin sini ntar bakal jadi 2 kilojoule gitu. Nah terus fase yang kedua ketika dia jadi es dan air dalam warna biru ya, berarti Q2 itu berarti 3 M dikali kalor laten. Nah kalor latennya ini berarti kita pakai kalor laten yang fused dengan ice ini yang 0,2 tuh. Nih kalian harus ingat di sini kan dia dikasih taunya kilojoule per mol kan, sedangkan yang kita dapat itu kan datanya cuma dapat massa gitu. Berarti kita harus convert dulu dari kilojoule per mol ini ke joule per gram Kelvin. Nah, ini biasanya udah ada datanya sendiri ya. Ini kalau misalnya data dari literatur, ini tuh 334 joule per gram gitu. Jadi kalian jangan sampai terkecoh sama ini. Ini nilainya nggak kepake karena dalam satuan kilojoule per mol. Sedangkan data yang kita punya itu dalam 1 gram gitu. Sebenarnya bisa aja sih kalau kalian ubah dari ini ke mol dulu, terus kita kalian kali. Cuma ya terlalu banyak makan waktu gitu. Ini kita masukin aja 100 gram kali 334 joule per gram. Minta hasilnya itu berarti 3,4 kilojoule gitu. Terus kita pindah ke Q3 sama kayak tadi, M kali C kali delta T. Cuma kalau di sini C-nya C air ya gitu. Delta T-nya berarti ya dari 100 ke 0 gitu. 100 ke 0. Jadi delta T-nya 100 gitu. Ini kita dapat masanya 100 gram kali C airnya, C air itu 4,2 kali 100 gitu. Ntar hasilnya bakal jadi 42 kilojoule. Lalu ada Q4. Q4-nya berarti ya sama kayak tadi, massa kali kalor laten. Dan kalian juga jangan terkecoh lagi buat yang ini. Di sini kalor latennya ketahuinya dalam kilojoule per mol kan. Ini kalian ubah aja jadi gram per joule, jadi joule per gram. Itu biasanya kalau data dari kalkulator itu Q-nya itu di sini berapa ya? 2250 dengan 100 gram kali 2050. Ini kalian bisa coret, ntar hasilnya bakal jadi 22 kilojoule gitu. Nah buat Q5 juga sama kayak biasa, MC dan KT. Jadi ini tuh masanya kan 100, C-nya pakai C gas. Itu di sini dikasih tahunya 2,0 ya, kali 2. Delta T-nya berarti ya sama dari sini, dari 180 kurang 100 gitu. Berarti delta T-nya 80. Jadi ini hasilnya 16 kilojoule. Nah baru deh dari kayak ini kita cari total heat required to convert dari S ke superheated steam. Jadi kita langsung jumlahin semuanya. Sigma dari Q sama dengan 2 kilojoule tambah 33,4 kilojoule tambah 42 kilojoule tambah 225 kilojoule tambah 16 kilojoule gitu. Ntar hasilnya itu kira-kira sekitar 314,4 kilojoule. Itu selesai buat nomor
5. Kalau untuk nomor 6 dan nomor 7, kalian bisa pakai rumus dari ideal gas ya, gas ideal. Hukum gas ideal itu FNRT gitu. Ingat ya, kalau ethane itu berarti dia alkana, ethene itu alkena, propin itu alkuna. Kalau ethane itu berarti rumusnya dia CnH2n gitu. Berarti ini C pertama CnH2n plus 2. Berarti ini C2 H H6. Ini C2 H6. Kalau hetin alkena itu CnH2n. C2H4 gitu. Ini C2H6, C2H4, propin C3 H, ya kalau propin itu berarti alkuna itu Cn H2n-2. Di sini N-nya ada 3, C3, C3H3. Suhunya dapat, pressure dapat, kita cari density.